Salam Guru Penggerak. Bersama saya Veronica Eka Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktik percakapan coaching untuk memenuhi tugas ruang kolaborasi pada modul 2.3. Anggota kelompok pada praktik percakapan coaching ini, saya si Veronica Eka Astuti dan Ibu Maya Sari. Pada video pertama, saya sebagai coach dan Ibu Maya Sari sebagai coach. Selamat siang Bu Pepo. Selamat Katanya siang. tadi Bu Pepo ini. Oh iya. Katanya tadi Bu Pepo ada yang mau disampaikan ya Bu Pepo? Iya Bu, tadi itu saya mau ada yang disampaikan ya, sekedar ngobrol-ngobrol gitu loh Bu sama Ibu, tapi kebetulan tadi saya lihat Ibu lagi ada yang kerjakan, mungkin nanti. Nah sekarang mumpung Bu Maya sudah santai, jadi saya mau ajak ngobrol-ngobrol dulu nih Bu ya. Gini loh Bu, saya tadi kan ngajar fisika nih Bu, di kelas saya kan, di ruang fisika 2 itu loh Bu. Nah ketika ngajar itu saya melihat murid saya itu nggak semangat belajar. Jadi padahal tuh Bu ya, saya itu sudah mempersiapkan sebaik mungkin Bu, dari rumah sudah saya siapkan semuanya, tapi kok siswa ini murid nih kok nggak semangat gitu loh Bu. Jadi gimana gitu rasanya Bu? Oh begitu ya Bu ya. Berarti terkait belajar fisika di ruang 2 yang Ibu belajar hari ini tadi ya. Iya Bu, betul. Kalau menurut Bu Pepo itu loh, murid yang semangat belajar itu bagaimana Bu Pepo? Kalau menurut saya ya, murid yang semangat belajar itu kan bisa kita lihat nih Bu dari luar nih. Yang pertama, misalnya pada saat saya ini bertanya gitu kan, murid itu pasti akan menjawab secara aktif. Kemudian yang kedua itu muridnya tidak kelihatan lesu. Lalu yang ketiga itu bisa juga muridnya itu tidak tidur-tiduran di kelas Bu. Seperti itu Bu menurut saya Bu. Oke, begitu Bu ya. Jadi Bu Pepo itu berharap itu murid itu aktif, kemudian tidak lesu dan tidak tidur-tiduran di kelas. Nah, kira-kira kalau kita buat level nih Bu, misalnya 1 itu tidak ideal, kemudian 10 itu ideal. Nah, dari level 1 sampai 10, kira-kira siswa Bu Pepo di saat ini tuh berada di level berapa ya Bu Pepo? Kalau melihat tadi ya Bu ya, keadaan muridnya tadi sepertinya itu Bu di level 5 itu Bu. Berada di level 5 ya. Jadi kalau di level 5 itu untuk kategori semangat seperti itu Bu ya. Nah kira-kira Bu Pepo itu punya target nggak? Dari level 5 itu punya target nggak? Karena saat ini kan levelnya level 5, jadi Bu Pepo itu kira-kira punya target kan? Oh iya Bu, kalau kira-kira targetnya iya. Iya Bu, kalau saya tuh kan Untuk targetnya kira-kira di level berapa? Ya kalau saya itu targetnya ya Bu ya, di 7 aja lah Bu. 7 aja Bu. Oh di 7 ya. Iya Bu. Di level 7 ya Bu ya. Oke Bu, level 7. Nah, jadi kira-kira untuk level 7 itu sudah baik menurut Bu Pepo berarti, karena sudah ditarget seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, lumayan baik lah sudah itu Bu untuk semangat belajar muridnya di level 7 itu. Oke baik Bu. Jadi apa yang sudah Bu Pepo lakukan untuk meningkatkan semangat belajar agar tadi dari level 5 tadi bisa naik Bu ke level 7 itu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Yang sudah saya lakukan ini Bu ya untuk meningkatkan semangat belajar murid ini, saya itu menganalisis itu Bu, gaya belajar murid. Nah, itu sudah saya lakukan. Kemudian sudah dilakukan Bu ya? Iya sudah Bu, sudah saya lakukan. Ya, Kemudian Bu. yang selanjutnya untuk masalah materi ini Bu, untuk masalah materi ini sudah saya buat sekontekstual mungkin. Jadi sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan ini semua saya berharap itu murid saya itu semangat belajar. Gitu Bu Maya. Ya, sudah bagus itu Bu Pepo.
Jadi Bu Pepo juga sudah menganalisis gaya belajar, kemudian Bu Pepo juga sudah membuat materi itu sekontekstual mungkin, itu kan sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira dari kedua cara yang sudah Ibu lakukan itu, yang paling efektif menurut Bu Pepo itu yang mana kira-kira Bu? Dari kedua cara itu. Kan ada dua yang Ibu sebutkan tadi. Oh ya Bu ya, yang kedua dari menganalisis gaya belajar dengan membuat materi sekontekstual mungkin tadi itu Bu ya. Eh, Menurut saya itu yang paling efektif itu adalah membuat materi yang sekontekstual mungkin Bu, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari murid tersebut Bu. Itu kayaknya tuh Bu. Itu ya Bu ya. Oke, Bu. Baik, jadi yang paling efektif menurut Bu Pepo itu adalah membuat materinya sekontekstual mungkin ya Bu ya. Ya, Jadi bisa membuat murid itu lebih semangat. Istilahnya murid itu menjadi termotivasi untuk belajar Bu ya. Ya Bu. Nah Bu, kira-kira selain melakukan hal tersebut Ibu, tindakan atau strategi apa Bu Pepo yang Ibu lakukan agar murid itu bisa lebih semangat lagi Bu dalam belajar Bu? Kira-kira ini pula untuk meningkatkan semangat belajar murid tadi itu mungkin saya ini perlu untuk menganalisis latar belakang muridnya nih Bu. Jadi kan saya harus lebih kenal dengan muridnya, dekat, sehingga tuh saya itu tahu kebutuhan murid itu apa gitu Bu. Jadi sehingga ketika saya memberikan pembelajaran itu muridnya menjadi semangat. Kayaknya itu Bu, latar belakang siswa atau murid itu sendiri Bu. Iya Bu. Nah berarti Bu Pepo itu ingin menganalisis latar belakang murid itu Bu ya. Oke Bu. Nah kira-kira Bu, kapan Bu rencananya Bu untuk menganalisisnya Bu? Rencana yang Ibu lakukan? Oh iya Bu lah, ini kan karena tadi saya Ya. sudah masuk pula, berarti ini rencananya di minggu depan Bu, di pertemuan Minggu selanjutnya. depan Bu ya. Nih, jadi pas saya jam mengajar saya itu Bu, nah itu Bu. Nah ini Bu, kalau ketika Ibu melakukan analisis latar belakang murid itu, apakah Bu Pepo itu perlu nggak bantuan dari rekan sejawat Ibu? Kalau untuk latar belakang analisis latar belakang murid tadi tuh ya pasti perlu itu kayaknya tuh Bu, untuk berkolaborasi atau bekerja sama misalnya dengan wali kelas Bu, karena yang lebih paham kan wali kelasnya. Kemudian juga bisa dengan guru BK-nya Bu. Jadi wali kelas dan juga guru BK. Wali Itu, kelas. Iya Bu, wali kelas. Oke Bu, berarti ini ya, Bu Pepo itu selaku guru mata pelajaran fisika tadi ya harus berkolaborasi dengan wali kelas dulu ya Bu ya. Setelah berkolaborasi dengan wali kelas juga, Bu Pepo juga harus berkolaborasi dengan guru BK. Bagus sekali itu Bu rencananya sudah Bu. Apa yang sudah Bu Pepo ini ya, yang sudah Bu Pepo rencanakan ini sudah luar biasa Bu. Nah Bu, untuk percakapan hari ini Bu, nah, kira-kira Bu, apa yang dapat Ibu hasilkan dari percakapan kita hari ini Bu? Oh ya Bu. Yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita hari ini. Dari obrolan percakapan kita hari ini pula, yang saya dapatkan itu merasa yakin dulu nih Bu. Yakin itu mendapatkan bagaimana itu saya itu bisa membuat murid saya itu meningkat semangat belajarnya Bu. Salah satunya itu dengan mengetahui gaya belajar murid, kemudian dengan mempersiapkan materi sekontekstual mungkin, dan juga mengetahui latar belakang murid saya supaya dapat memahami murid saya seperti itu Bu Maya. Oke Bu Pepo ya, jadi ini yang sudah Ibu dapatkan ini sudah lebih jelas dan Ibu juga sudah merasa yakin ya untuk melakukan analisis untuk memperbaiki semangat siswanya. Nah Bu, nanti kita ngobrol kembali ya untuk mengetahui perkembangan Bu Pepo itu setelah melakukan tindakan di minggu depan itu. Ya Bu, ya Bu. Bu ya. Nah, jadi saya sangat tertarik sekali nanti Bu untuk ini melihat hasilnya, bagaimana hasil dari Bu Pepo ketika melakukan kegiatan di kelas ini bersama dengan wali kelas, bersama dengan guru BK itu, yang saya tunggu hasilnya Bu. Nanti kita ngobrol lagi.
Aduh, terima kasih Bu lah atas waktunya hari ini bisa ngobrol sama Ibu Maya nih. Nah, selamat siang Bu. Iya, Bu. Nah, selamat siang, Bu. Pada video kedua, saya sebagai coach dan Ibu Maya Sari sebagai coaching. Bu Maya, Selamat siang, Bu Pepo. itu ya Bu ya, tadi katanya ada yang mau Ibu sampaikan ya Bu ya, tadi pas ada yang dikerjakan, nah pas kita lagi santai-santai nih Bu, kita bisa mau ngobrol nih Bu ya. Kira-kira apa ya yang Ibu Iya. mau sampaikan nih Bu? Begini, Bu, saya mau ini aja ya ngobrol sebentar, Bu. Paling lama 20 menitan lah, Bu lah. Jadi saya mau menceritakan permasalahan saya ini, Bu. Berkaitan dengan pembelajaran di kelas gini, Bu. Jadi ketika saya mengajar di kelas itu kan, kemarin itu saya mengajar IPAS di kelas 10 TKJ ya, 10 TKJ 2. Iya. Nah, ketika mengajar di 10 TKJ 2 itu saya melihat itu murid saya itu masih ada yang tidak tertarik, Bu. Tidak tertarik atau tidak minat untuk belajar, Bu ya. Padahal itu saya sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid saya itu untuk mengerjakan tugas itu sesuai dengan ini, ketika belajar itu mengerjakan sesuai dengan yang diinginkannya, seperti itu, Bu. Ini Bu ya, berarti itu terkait ketertarikan belajar IPAS ya Bu ya? Ya benar, Bu, ketertarikan belajar IPAS, Bu. Kalau menurut Bu Maya nih, murid yang tertarik atau suka belajar itu gimana ya Bu ya? Kalau menurut saya sih murid yang tertarik atau suka untuk belajar itu dia itu mau memperhatikan, kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan ketika menyampaikan materi pembelajaran, kemudian dia itu mau mengerjakan tugas ketika diberi tugas, kemudian dia juga tidak tidur-tiduran di kelas, Bu. Seperti itu kalau menurut saya. Oh iya begitu ya Bu ya. Kalau Bu Maya ini berharap murid itu memperhatikan, kemudian mendengarkan, dan tadi itu mengerjakan tugas belajar dan juga tidak tidur-tiduran di kelas sebulan. Kira-kira kalau saya buat level nih Bu, dari level 1 sampai dengan level 10, saya 1 itu tidak ideal dan yang 10 itu paling ideal gitu ya Bu ya. Kira-kira dari level 1, dari angka 1 sampai 10 itu dilempar berapa ya Bu? Atau kita belajar dari Maya yang tadi diceritakan Bu Maya ini? Kalau berkaitan level siswa yang saya ceritakan tadi kayaknya itu masih di level 5, Bu. Level 5. Iya, Bu, masih di level 5 untuk kategorinya. Oke. Bisa jadi ini, Bu, kemungkinan ini, Bu ya. Saya belajar itu kan siang hari, Bu, sehingga itu juga pengaruh kayaknya, Bu. Lah pula jam siang, jam ngantuk-ngantuknya ini pula. Iya, benar, Bu. Tadi menurut saya itu ada di level 5. Kira-kira Bu Maya, target Bu Maya itu untuk ketertarikan belajar murid itu nanti ada di level mana, Bu? Kalau saya itu targetnya itu di level 7 aja, Bu. Kira-kira di situ aja sudah ini ya. Sudah cukup menurut saya, Bu, untuk di level 7. Iya. Berarti di level 7, jadi menurut Bu Maya level 7 ini sudah baik gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Kalau menurut saya sudah lumayan baik lah. Oke, Bu lah. Apa yang lalu ini Bu yang mau nanya lagi nih Bu, kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu Maya lakukan untuk meningkatkan ketertarikan belajar murid yang Ibu ceritakan tadi Bu, yang awalnya dari level 5 menjadi level 7 nih Bu? Saya sudah mencoba, Bu ya, ini menganalisis gaya belajarnya. Kemudian saya juga sudah membuat materi itu semenarik mungkin, Bu. Yang mana juga sudah dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual, Bu.
Jadi sudah ini ya, terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, Bu. Bagus tuh sudah Bu Maya. Bu Maya kan sudah menganalisis gaya belajar murid dan sudah membuat materi itu sekontekstual mungkin, semenarik mungkin lah Bu lah, yang terkait dengan Iya, kehidupan Bu. sehari-hari. Lalu kira-kira dari ketiga yang Ibu sampaikan tadi tuh, yang paling efektif tuh yang kira-kira yang mana lah Bu lah? Kalau menurut saya dari yang sudah saya lakukan itu yang paling efektif menurut saya itu ya ini tadi pembelajaran kontekstualnya itu. Anu lah Bu lah, kontekstual yang berkaitan dengan Ya, sehari-hari lah Bu lah. kehidupan sehari-harinya, Bu. Oh Iya, iya Bu. iya iya. Berarti tuh yang paling efektif tadi menurut Bu Maya itu adalah materi yang kontekstual, membuat murid menjadi Iya, Bu. tertarik belajar, kemudian memperhatikan, mendengarkan dan mengerjakan tugas. Nah, istilahnya tuh murid itu menjadi termotivasi untuk belajar gitu kalau Bu Maya lah. Iya, Bu. Iya iya. Eh, nah ini lah Bu, kira-kira selain melakukan yang tadi, tindakan atau apa yang strategi yang Ibu lakukan untuk murid itu agar tertarik dalam belajar? Kalau menurut saya sih ini Bu ya mungkin yang saya ini ya lakukan ini ya tindakan yang saya lakukan ini supaya siswa itu tertarik untuk belajar itu saya ini kayaknya bisa nambahkan ice breaking atau game Bu dalam pembelajaran. Ya. Ice breaking atau game itu bola. Ya benar Bu, ice breaking itu Bu kayaknya. Kan ini ya Bu ya karena kebetulan saya itu kan mengajarnya siang Bu. Mungkin itu siswanya ini sudah pada capek, kemudian lapar, bahkan mungkin sudah bosan Bu belajar karena sudah di detik-detik terakhir itu kayak sudah jam siang itu Bu. Jadi kayak model gerah sudah muridnya lah bola. Nggih. Ya berarti Bu Maya ini menerapkan ice breaking atau menerapkan game ya bola di rencana Iya, Ibu Bu. nih. Nah, oke. Iya, Bu. Nah itu tuh Bu rencananya akan Ibu realisasikan itu kapan? Untuk yang ice breaking dan game tadi tuh Bu. Rencananya minggu depan kayaknya Bu, saya itu mau mengajar Bu untuk menerapkannya, ya menerapkan ice breakingnya. Karena jadwal saya kan 1 minggu sekali aja Bu kebetulan, sehingga bisa menerapkannya tuh minggu depannya lagi. Oh Seperti iya itu, iya Bu. iya sesuai jadwal pelajaran lah Bu lah. Ya sesuai jadwal pelajaran Bu. Oh iya. Nah Bu kalau menerapkan atau menyiapkan ice breaking dan game tadi itu, eh, Bu Maya tuh perlu nggak bantuan dari teman atau rekan sejawat Bu? Iya Bu, betul. Saya perlu sekali Bu. Saya itu memerlukan info ice breaking yang menarik itu Bu. Tentunya kan kalau kita nyiapkan ice breaking ala kadarnya itu tentunya nggak akan ini ya nggak akan membuat siswa itu berminat juga. Apalagi kita ice breakingnya cuma 1 menit 2 menit selesai tuh. Oh iya iya. Jadi itu ya kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Jadi saya akan minta bantuan dari rekan saya ya. Kebetulan rekan saya itu ngajar di kelas terpisah 2 jarak sih dari kelas saya ngajar itu. Nah, setiap mengajar itu seru kayaknya, Bu. Seru ya padahal jam-jam siang itu, Bu. Makanya kayaknya nanti saya mau minta bantuan rekan saya itu aja, Bu. Oh iya iya. Jadi untuk anu lah Bu, untuk saling sharing itu Bu bagaimana meningkatkan semangat anak tadi lah Bu lah. Nah, rencana Ibu ini bagus, bagus Bu, sudah bagus sekali rencana Ibu. Lalu eh yang Ibu dapatkan dari obrolan kita atau percakapan kita ini apa Bu? Ini Bu ya, saya merasa lebih tenang yang pertama ya, saya merasa lebih tenang karena tadi saya merasa galau gitu Bu. Oh iya. Kayak gimana ini ketika ngajar muridnya kacau balau ini. Nggak fokus, ada yang kesana kemari, nggak mengerjakan. Jadi setelah ngobrol dengan Ibu, saya merasa merasa lebih tenang. Nah, jadi saya merasa tercerahkan. Ya, ya. Kemudian saya merasa tercerahkan. Kemudian saya sudah merasa
rasanya sudah mendapatkan ini ya, apa namanya, cara bagaimana untuk meningkatkan minat siswa saya dalam belajar itu, Bu. Mm-mm. Nah, jadi saya sudah merasa yakin ya, sudah mantap rasanya, Oh, dan iya. saya merasa lebih semangat Wes, Mas, untuk semangat. masuk kelas. Ya, ya gurunya juga sudah harus semangat. Kalau gurunya aja masuk kelas gak semangat, bagaimana bisa muridnya semangat, Bu? Nah, ya betul, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Hari ini sangat banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satunya tadi saya bisa tadi udah mengetahui gaya belajar muridnya. Kemudian saya juga sudah bisa menyiapkan materi itu sekontekstual mungkin, dan dengan rencana selanjutnya saya itu akan menerapkan ice breaking atau game di dalam pembelajaran. Nah, itulah yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Saya ini nanti penasaran, Bu lah. Nanti kita lanjut lagi mengobrol mengenai perkembangan inilah, Bu lah. Tentang strategi atau tindakan Ibu tadi yang akan Ibu lakukan minggu depan. Nah, Bu lah. Nanti kita ketemu lagi lah, Bu lah, di obrolan selanjutnya. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu Maya. Terima kasih juga. Ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam Guru Penggerak.